Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan pada kita bisa hadir di kajian online ini. Semoga Allah berkahi acara ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat cendekia muda, insyaallah setiap hari Selasa pagi ini kita akan terus insyaallah istiqomah gitu ya untuk mengkaji hadis arba'in. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kelancaran kita untuk menuntut ilmu. Baik, kita mulai acara ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangga Ustaz, tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa nafsum ma qaddamat lighad Allaha innahu khabirum bima. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di kajian rutin kita setelah kan mungkin karena Idul Adha, kegiatan di sekolah, dan di hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in. Kemarin terakhir kita membahas hadis nomor 4, hadis tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Insyaallah hari ini kita bahas hadis kelima, ya, hadis kelima. Kita akan bahas hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-khamithu, hadis kelima, an ummil mukminin, dari ummul mukminin. Para istri sallallahu alaihi wasallam disebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Sedangkan jika satu hanya ummul mukminin. Sayyidah Aisyah ini salah satu dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga di dalam istrinya adalah ibu-ibu bagi mereka. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6 disebut, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya nisa'an, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadim min nisaa, kalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa, fala takhda'na qaul, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Ayat ma'alladzi fi qalbi maradun, sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada dalam hatinya, wa qul qawlan ma'rufa,
dan ucapkan perkataan yang baik. Makanya kata Imam Ibnu ketika beliau menjelaskan tentang maksud wa azwajuhu ummahatuhu, dan istri-istri Nabi itu adalah bagaikan mereka, ai fil hurmati wal ihtirami wal adalah dalam hal kita menghormati, dalam hal kehormatan, dalam hal pemuliaan, wibawa dan hubungan. Tetapi tidak boleh kita berkhulwat dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi an ummil mukminin, dari ibunya orang-orang beriman. Ya. Jadi istri-istri Nabi adalah ummul mukminin. Jika sampaikan dalam sebuah innama ana lakum tilatil walidu, sesungguhnya saya ini bagi kalian sama kedudukannya seperti seorang ayah yang mengajarkan kalian. Dan kita lanjutkan. Ummul mukminin Ummi Abdillah. Ya. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah. Ummu Abdillah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha diberikan kunyah dengan Ummi Abdillah karena beberapa kemungkinan. Kan dalam bahasa Arab ada ismun, ada kunyah, ada laqab. Nah, contohnya nama Abdurrahman Wahid. Kalau kunyah itu nama yang dimulai dengan Abu au Contoh Abu Fulan, Ummu Fulan. Nah di sini Ummi Abdillah. Kenapa Sayyidah Aisyah bahannya disebutkan Ummi Abdillah? Padahal beliau tidak memiliki anak. Makanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena kedudukan beliau sebagai ummul mukminin, sehingga dengan demikian ibu bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam beberapa disebutkan bahwa bisa jadi memang beliau memiliki anak. Sayyidah Aisyah memiliki anak dari Rasulullah SAW, tapi keguguran dan tidak hidup anak tersebut. Kemudian yang ketiga digelari dengan Ummi Abdillah karena nama yang paling baik itu adalah Abdullah. Ini adalah kaitan dengan ini. Makanya Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan sesungguhnya sebagian ulama menyebutkan Sayyidah Aisyah kata beliau karena nama yang paling baik adalah Abdullah ataupun Abdurrahman. Ini adalah kaitan dengan hadis kaitan dengan Ummi Abdillah ini. Tapi tadi kembali Aisyah. Sayyidah Aisyah ini adalah merupakan salah satu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibu beliau bernama Ummur Rummah bin Amir bin Uwaid bin Abdus Syams bin Itad bin Uzaimah Al-Kinaniyah. Sayyidah Aisyah ini ikut hijrah bersama ayahnya, ya. Jadi bersama ayah dan ibunya, beliau dinikahi Rasulullah SAW beberapa bulan sebelum hijrah. Ya. Walaupun ada katakan 2 tahun sebelum hijrah. Dan beliau adalah satu-satunya istri Nabi SAW yang beliau nikahi yang beliau nikahi dalam keadaan gadis. Sayyidah Aisyah ini seorang wanita yang cerdas. Seorang wanita yang ilmunya sangat, ya, baik itu dalam hadis, kaitan dengan fikih, beliau termasuk menjadi rujukan para sahabat Nabi SAW, kaitan dengan usia beliau, usia Sayyidah Aisyah ini memang lebih muda dibanding putri Rasulullah Fatimah, sebanyak 8. Beliau wafat tanggal 17 Ramadan, ya, tahun 50. Ya. Sebagian lagi mengatakan tahun 58 Hijriah. Tapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini memiliki keutamaan. Di antara keutamaan Rasul pernah ditanya,
oleh Amr bin As. Ayyun nasi ahabbu ilaik. Siapa orang yang paling kau cinta? Maka Rasulullah SAW qala Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Fakultu minar rijal. Kalau laki-laki siapa? Abuha, ayahnya, yaitu ayah Aisyah, yaitu sahabat Abu Bakar. Summaman, siapa lagi? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dalam hadis lain yang disebutkan bahwa malaikat Jibril pernah bersabda Rasulullah SAW, "Hadihi zawjatuka fid dunya wal akhirah." Sayyidah Aisyah istrimu di dunia dan di akhirat. Ini diantara keistimewaan dari Sayyidah Aisyah. Tapi bukan arti istri-istri Nabi yang lain itu tidak memiliki keistimewaan. Tentu istri-istri Nabi yang lain pun memiliki keistimewaan. Bukan berarti dengan menyebutkan keistimewaan ini istri Nabi tidak punya keistimewaan. Enggak. Istri-istri Nabi yang lain juga punya keistimewaan kaitan dengan ini. Baik. Kata Sayyidah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ya an ummil mukminina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Man ahdatsa, barang siapa yang menciptakan baru. Di sini disebutkan man, siapa? Ini bersifat umum. Barang siapa dari kaum muslimin dahulu, sekarang, masa yang akan datang, baik itu laki-laki, perempuan, orang awam, cendekia, ya. Karena kata man ini barang siapa, ini adalah mutlak sifatnya. Kemudian man ahdasa, menciptakan hal yang baru, atau dalam bahasa kita disebut dengan bid'ah. Secara bahasa memang bid'ah itu adalah ma'uhdisa ala ghairi mithalin sabiq. Secara bahasa yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang diciptakan tanpa adanya contoh yang mendahuluinya. Makanya di antara asbabul disebutkan al-badi, yaitu Maha Pencipta. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, badi'us samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Baik, man ahdasa. Kemudian di amrina, dalam urusan kami ini, yaitu urusan Islam. Nah, ini menjadi batasan yang sangat penting buat kita semuanya. Bid'ah yang tercela ada dalam urusan, bukan dalam urusan dunia. Sebab dalam urusan dunia hukum dasarnya adalah boleh. Sebagaimana Allah Al-Qiyat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi. Kata Imam Asy-Syaukani, beliau mengungkapkan kaitan dengan ayat ini, wa fihi dalilun. Dari ayat ini di dalamnya ada sebuah petunjuk, sebuah dalil bahwa ala an asla bil asya'il makhluqatil ibahan. Bahwa asal segala sesuatu ciptaan adalah mubah. Sampai tegaknya sebuah dalil yang menunjukkan perbuatan hukum asal ini. Tidak ada perbedaan antara hewan atau lainnya dari apa-apa yang dengannya membawa manfaat, bukan kerugian. Hal ini yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ini salah satu dalil di dalam Al-Quran bahwa hukum asal dalam konteks dunia adalah boleh. Dalam hadis Nabi, Rasul juga menyampaikan al-halalu ma halallahu fi kitabih. Segala apa yang adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab. Wal haramu ma harramahullahu fi kitabih. Sedangkan yang haram adalah sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu. Dan apa saja yang didiamkan di dalam agama ini, maka apa? Maka itu termasuk sesuatu. Ini adalah hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa hukum asal dari dunia itu adalah boleh. Sehingga ya, dalam urusan dunia tidak ada istilah bid'ah. Tapi dalam konteks yang dimaksudkan
Ini adalah dalam perkara agama, maka tidak boleh ada inovasi dan kreasi Quran dalam hadis Nabi, ijma dan kias para ulama. Ya. Disinilah yang disebut dengan bid'ah. Nanti kita bahas dengan itu secara khusus. Ya. Kemudian berikutnya adalah ma laisa minhu. Apa-apa yang bukan darinya. Man ahdasa, siapa yang membuat hal baru fi amrina, dalam hal urusan kami, itu dalam urusan Islam. Ma laisa minhu, apa yang bukan dari, yakni amaliyah yang bukan dari agama, lalu diklaim sebagai ajaran agama. Ini maksudnya. Ma laisa minhu, jadi ajaran yang bukan dari agama dan dia klaim itu bagian dari agama. Kaum muslimin rahimana rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa apa-apa yang dahulu bukan bagian dari agama, maka selamanya itu nanti bukan bagian dari agama. Dan tidak ada seorang pun yang berhak memasukkan ke dalam ajaran agama. Dan apa-apa yang dahulu merupakan bagian dari agama, maka selamanya itu akan menjadi bagian dari agama. Dan tidak ada seorang pun ya, yang bisa menghapusnya dari agama. Sehingga Imam Malik bin Anas dia pernah mengatakan, barang siapa yang berbuat bid'ah dan Islam, pandangnya itu hasanah, itu baik, maka dia telah menuduh bahwa alaihi wasallam telah mengkhianati risalah Rasulullah, telah mengkhianati risalah Rasulullah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ini adalah inna hadza ma laysa minhu, kata Rasul, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Yaitu perbuatan bid'ah tersebut tidak akan diterima, tidak akan diberikan pahala, justru ini merupakan dosa dan karena dia telah mencemari dan merusak kemurnian agama. Jadi man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, kata Rasulullah. Rawahul Bukhari, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Wa Muslim, juga riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Man amila amalan, melakukan satu amalan. Ya. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan, laisa alaihi amruna, berupa apa-apa yang bukan dari bahwa raddun, maka amalan tersebut adalah akan tertolak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah mengatakan bahwa kullu bid'ah, dan setiap hal yang bid'ah laisat wajibatun wala muhabbatun fahiya bid'atun sayyi'ah ittifaqil muslimin. Jadi barang siapa beliau, setiap perkara bid'ah yang tidak ada kewajibannya dan sunnahnya, maka itu adalah bid'ah yang jelek dan itu sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa man qala fi ba'dil bid'ah bid'atun hasanah fa inna ma dzalika idza qama dalilun syar'i annaha mustahabbah. Maka kata beliau berikutnya, dan barang siapa yang mengatakan bahwa ada bagian bid'ah, ada bid'ah hasanah, perbuatan itu terdapat dalil syar'i, maka adalah sunnah. Adapun ada sunnahnya atau kewajibannya, maka tidak ada satupun kaum muslimin yang mengatakan itu adalah kebaikan yang dapat mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah nanti ada kaitannya dengan nomor ke-28 di dalam kata ini. Ya. Tapi dalam konteks ini ada kaitan sekali lagi dalam kaitan nomor ke-28. Ya. Ini adalah perkara sangat sensitif pembahasan dalam bab ini. Baik, tadi adalah siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada contohnya, bukan bagian dari agama, maka fahuwa raddun, maka itu akan. Man ahdasa, barang siapa membuat baru. Ini yang disebut dengan bid'ah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa lahir perbuatan bid'ah? Ya. Ada beberapa hal kenapa lahir perbuatan bid'ah. Yang pertama adalah menganggap baik perbuatan atau amalan ibadah tersebut.
Jadi menganggap sebuah amalan itu ini merupakan penyebab yang paling banyak. Para pelaku bid'ah sering beralasan ini kan perbuatan baik, apa dilarang. Maka dia tidak paham bahwa Islam ini adalah manqul, atau tidaklah sebuah amalan bukan sekadar lihat di sudut baik atau tidak, tapi harus as-shawab. Membaca Al-Quran baik, ya jelas, itu baik. Tetapi tidak benar kalau kita membaca Al-Quran di dalam ruku atau sujud. Kenapa? Karena syariat Islam memang melarang ruku kita membaca Al-Quran. Ini kan kaitan dengan membaca Al-Quran baik, iya baik banget. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran di WC, di toilet, ya, ini tidak dibenarkan. Nah, ini kadang memandang sebuah amalan, tapi bukan masalah baik atau tidak, benar atau tidak menurut syariat. Ini yang kedua adalah, kadang perilaku bid'ah ini berhujjah dengan lemah. Tidak sedikit pula amalan bid'ah dilakukan karena oleh, bahkan naudzubillah sampai itu hadis palsu. Misalkan, ini kan banyak hadis-hadis yang kemarin menjelang Idul Adha ketika saum, ya. Ada mengutip hadis katanya barang siapa yang hari Arafah tidak meminta maaf dan lain sebagainya. Minta maaf itu baik, tapi kalau dikaitkan meminta maaf di hari Arafah dikaitkan dengan sebuah hadis, tentu tidak ada yang menyebutkan keutamaan meminta maaf kapanpun adalah, karena memang kita semuanya adalah mungkin pernah berbuat dosa dari itu. Nah, ini adalah contoh. Nah, banyak yang berhujjah dengan hadis lemah. Walaupun memang kita boleh berhujjah dengan hadis. Ya. Beberapa ulama di antara Imam Nawawi, Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Zuddin, Abdul Salam, dan Imam Ibnu Taqiq boleh kita beramal dengan hadis lemah, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, hadis ini tidak lemah banget. Ya kalau palsu jelas itu kan tidak boleh diamalkan. Cara apa? Ini yang pertama. Yang kedua, hadis tersebut isinya tidak bertentangan dengan watak umum. Ya. Misal menggunakan hadis lemah yang keutamaan salat duha. Hal ini tidak mengapa. Sebab kenapa? Keutamaan salat duha memang ada ya kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya adalah tidak memastikan hal ini merupakan perintah atau perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kaitan dengan bagaimana kita beramal dalam fadhailul a'mal dengan hadis lemah. Dengan kemudian ini sebab yang ketiga. Kenapa terjadinya bid'ah? Salah paham terhadap teks agama, terhadap nas. Kadang salah paham terhadap teks agama. Ini juga ya sebab terbanyak lahirnya bid'ah. Banyak nas-nas sahih yang berbicara keutamaan tertentu untuk beribadah. Tetapi nas tersebut tidak memberikan tata caranya bagaimana dan lain sebagainya. Contoh, ya. Malam nisfu Sya'ban itu malam sebagaimana disebutkan di dalam dalam sebuah hadis bahwa Allah Ta'ala menampakkan kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka dia mengampuni bagi seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan orang yang pendengki. Nah, ini kan ibadah ini jelas. Malam nisfu Sya'ban malam istimewa. Namun hadis ini, keutamaan nisfu Sya'ban ini betul, tapi jangan sampai kita menganggap ada amalan-amalan yang punya keistimewaan khusus di malam tersebut. Kan ini menjadi hal yang tidak dibenarkan. Ya. Malam istimewa tapi dikotori dengan hal yang meyakini ibadah tertentu dan lain sebagainya. Jika memang keutamaan nisfu Sya'ban ini tetapi ritual khusus di malam nisfu Sya'ban, inilah letak masalah. Kenapa? Karena konteks ibadah al aslu fil ibadatil butlan hatta yakumad dalil alal amri. Asal daripada peribadahan pada batal sampai ada dalil yang memerintah. Makanya menjalankan ibadah khusus dengan keyakinan khusus ini perlu dalil. Kemudian yang keempat berikutnya, karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Terciptanya bid'ah biasanya karena dorongan hawa nafsu. Maka ini diantara kenapa bid'ah muncul. Nah, kaum muslimin rahimana rahimakumullah, bagaimana kecaman Islam? Tentu bid'ah ini sesuatu hal yang harus kita hidup. Dan Islam sangat mengecam kaitan dengan baik kepada terutama kepada pelaku bid'ah. Karena bid'ah ini adalah merupakan bentuk asli dari ajaran Islam.
tidak asing di dalam ajaran agama. Hingga kehadiran dalam sejarah Islam jelas telah menodai keaslian agama. Rasulullah SAW telah mengecam pelaku bid'ah, ya, bahkan mengancam mereka dengan neraka. Nanti dibahas di hadis kedua. Disebutkan di dalam hadis, nanti dibahas hadis 28. Fa innahu maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang yaroba di ikhtilafan, kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendak kalian memegang sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajij. Hendaklah kalian gigit dengan geragam kalian sunnah itu. Artinya berpegang teguh kepada apa kata Rasulullah SAW? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hendaklah kalian menghindari perkara-perkara yang baru dalam agama, tentunya ini. Wa muhdatsatil umur. Fa inna muhdatsatil bid'ah. Karena setiap hal baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini kan ancaman kalau kita dalam hadis ini. Dalam hadis lain dengan ungkapan lain, asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan setiap yang dan seburuk-buruknya perkara adalah hal yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin nar. Dan setiap yang sesat itu adalah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini adalah kaitan dengan dan masih banyak hadis-hadis kaitan dengan mengancam perbuatan bid'ah tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini jangan sampai sedikit bid'ah dari sebagainya. Kapan sebuah amalan dikatakan bid'ah? Ini harus menjadikan menjadi gaya, menjadikan rujukan buat kita. Kapan sebuah amalan itu dikatakan? Yang pertama adalah sebuah amalan itu dikatakan bid'ah. Yang pertama, ada beberapa kaidah. Kaidah ini harus terpenuhi. Pertama, amalan tersebut tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah hanya itu saja? Kalau hanya itu, ya betapa banyak amalan-amalan tersebut yang dikatakan. Tapi ada poin kedua. Nah, jadi amalan tersebut tidak pernah terjadi zaman Nabi dan para sahabat. Yang kedua, amalan tersebut tidak memiliki dasar dalam Al-Quran, dasar dalam hadis Nabi, dasar dalam ijma atau konsensus para ulama, baik secara rinci ataupun secara ijma, baik dalam bentuk perintah dan takrif. Jadi kalau yang pertama adalah tidak pernah para sahabat, tapi yang kedua ini tidak ada dalil sama sekali dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, termasuk juga dalam ijma konsensus para ulama, baik yang terperinci atau yang ijma yang global. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah amalan tersebut telah diyakini oleh pelakunya sebagai bagian dari ajaran agama yang mesti dijalankan. Nah, ini adalah kaitan dengan kaidah. Sehingga jika semua keadaan oleh sebuah amalan, maka tidak ragu lagi bahwa amalan tersebut adalah termasuk perkara yang bid'ah. Makanya tadi Rasul dan para sahabat tidak melakukan itu. Tapi apakah semua yang tidak dilakukan Rasul dan para sahabat kita langsung hukum bid'ah? Jangan dulu. Iya, ada nggak dari dalam Al-Quran atau hadis Nabi? Baik itu terperinci ataupun yang global. Shadaqallahul azim. Ini contoh, setelah membaca Shadaqallahul azim. Memang tidak pernah dilakukan di Jawa, tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan karena ada dalil yang sifatnya umum, global. Contoh dalam surat Ali Imran ayat 5, qul shadaqallah, atau ayat ke-22. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bid'ah. Jadi tiga inilah
yang sebuah amalan syaratnya dikatakan sebuah bid'ah. Nah, kemudian berikutnya, selain ada beberapa sudut pandang dengan menilai sebuah amalan itu bid'ah. Pertama, min haitsu zaman, ditinjau dari sisi waktu. Ibadah saum itu ada yang wajib di bulan Ramadan, tapi juga ada yang sunnah. Saum Arafah, kemudian saum saum Asyura, saum Tasu'a. Ini kan kaitan dengan atau ibadah sholat kan ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ini sebagainya. Nah, jika ada orang yang mengadakan puasa tertentu di hari tertentu dengan keutamaan tertentu, jika ada orang yang melakukan sholat tertentu di waktu tertentu dengan keutamaan tertentu, ini adalah tidak dibenarkan syariat. Ya, contoh pun ada orang yang mengatur saum mati geni dari sebagainya. Ini kan waktunya ditentukan hari ini, dan tentu ini kan membutuhkan. Lihat juga dari sisi waktu mungkin saja. Yang kedua, min haisul makan, dari tinjauan tempat. Contoh, Masjidil Haram punya keutamaan, Masjid Nabawi punya keutamaan, Masjid Aqsa punya keutamaan. Tapi kemudian atau meyakini mustajab berdoa di mustajab. Nah, tetapi jika menganjurkan manusia mengunjungi tempat tertentu dengan keutamaan tertentu, siapa yang mengunjungi Masjid A, siapa yang mengunjungi makam bulan, maka utamanya sama dengan ini. Nah, tentu ini juga dalil kaitan dengan hal ini. Maka min haisul makan, ditinjau dari. Kemudian min haisul adat, ditinjau jumlah. Contoh, kalau kita setelah sholat baca astagfirullah 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali. Nah, ini kan jelas. Setelah sholat kita dianjurkan melakukan itu. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan baca surat ini, baca zikir ini sekian ribu kali, maka barang siapa yang membaca ini akan mendapatkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentu ini membutuhkan dalil. Tetapi kalau kita membaca istighfar 1000 kali sehari boleh, yakini saja. Kali nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kan adalah membutuhkan dalil. Tapi jangan sampai vonis seseorang. Ini biasanya apa? Min haisul adat. Kan suka disebutkan baca 3 kali. Ya kalau kita membaca sekian kali tanpa keutamaannya, silakan saja. Saya ingin istighfar sekian kali, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau meyakini dengan pasti, ini kan tentu perlu dalil. Kecuali memang ada dalil. Dan itu contoh, pagi hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tinjauan al-jins. Contoh, jika seorang bayi lahir, dilakukan beberapa jenis ritual, jenis amalan, dicukur, kemudian dihitan, nama, diakikahkan, dan sebagainya. Maka tentu ini adalah sesuai dengan syariat. Tetapi membuat jenis ritual baru, contoh, jika ingin dapat jodoh, maka puasa dulu, mandi kembang, dan sebagainya. Ini kan perlu dalil tentu dengan bab ini. Yang kelima adalah tinjauan maksud atau tujuan. Sebuah amal ibadah itu sebuah amal ibadah jika orang puasa Syawal, agar catatan amal diangkat ketika puasa hari di bulan Syawal mendapat pahala sebagaimana puasa tahun, tentu ini dibolehkan. Tapi kalau tujuannya adalah puasa supaya dagangan laku, tentu ini adalah perlu dalil kaitan dengan. Jadi kalau kita berbicara tentang bid'ah ini, gampang juga kita membid'ahkan sesuatu. Lihat tadi hitungan waktu dan sebagainya. Kemudian tadi syarat-syarat yang harus. Tapi kaum muslimin rahimanallah, bid'ah ini adalah sesuatu hal yang bid'ah ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Makanya bahaya pertama bagi pelaku. Bagi pelaku bid'ah sendiri disebutkan bahwa amalannya akan ditolak. Jelas disampaikan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa. Barang siapa mengada-ngada dalam urusan agama kami dengan apa yang bukan darinya, maka itu akan tertolak. Jadi pertama adalah amalan itu akan tertolak. Yang kedua, disebut sebagai pelaku kesesatan zaman. Nanti dibahas di hadis ke-28. Kemudian berikutnya yang ketiga, tidak diterima taubatnya kecuali jika meninggalkan bid'ah tersebut. Kata menutup taubat dari pelaku kaitan dengan. Kemudian yang keempat adalah dia akan terus mendapatkan
dosa jika bid'ahnya tersebut terus dilakukan. Nanti kita bahas di hadis berikutnya kaitan dengan apa ini bagi pelaku. Bahaya bagi agama. Nah, kalau tadi bagi pelakunya, bagi agama bagaimana? Ternyata bid'ah juga bahaya bagi agama. Pertama adalah membuat bid'ah berarti membuat bid'ah baru. Padahal yang berwenang, yang mutlak buat syariat itu siapa? Adalah Allah dan Rasul. Kemudian membuat bid'ah berarti atas nama Allah dan Rasul. Setiap bid'ah mengandung muatan tuduhan bahwa syariat Islam masih kurang dan masih banyak yang lainnya kaitan dengan betapa bahayanya bid'ah. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kadang membagi ya jenis-jenis bid'ah itu, ya. Ada yang disebut dengan bid'ah. Maksudnya adalah bid'ah asliyah, bid'ah yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama. Baik Al-Qur'an, sunnah, ijma' juga tidak bersandar kepada dalil-dalil global atau terperinci. Dengan kata lain, bid'ah hakikiyah sama sekali tidak ada hubungan dengan semua dasar-dasar dan pijakan syariat. Inilah yang disepakati oleh para ulama tentang ini. Ya. Apa yang dilakukan coba kalau ada orang sholat, 3 rakaat sholat subuh, ya tentu ini kan jelas tidak ada larangan sama sekali dalam. Tapi kadang ada ulama yang menyebutkan dengan disebut dengan ini istilah, ya. Dalam konteks istilah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah idhofiyah? Bid'ah idhofiyah ini adalah penambahan dari syariat yang pokok. Pada satu sisi nampak tidak bid'ah karena memiliki dasar dalam agama. Tetapi dari sisi lain bertentangan dengan agama, khususnya terkait dengan bentuk dan tata cara ibadahnya. Baik dari sisi waktu, dilihat dari sisi jumlah, keyakinan, fadilah, dan sebagainya. Contoh, berzikir itu kan disyariatkan. Jelas, baik itu Al-Quran, hadis Nabi, perintah fadhkuruni adzkurkum. Perintahkan kita untuk berzikir. Baik dalam Al-Quran atau sunnah. Tetapi berzikir dengan apa contohnya? Berzikir dengan menggeleng-gelengkan kepala. Ini kan bagaimana kaitan dengan bab ini. Contohnya bersolawat itu, tetapi bersolawat dengan dikaitkan dengan ibadah lainnya, maka bid'ah idhofiyah. Contoh gitu ya, kalau ada orang sebelum adzan membaca solawat. Suka ada kan? Nah ini adalah bid'ah idhofiyah. Tetapi dia tidak meyakini solawat kan diperintahkan kapan. Ini kan solawat diperintahkan kapanpun. Maka dilihat dari asal, maka bid'ah hakikiyah lebih besar dosanya dibanding dengan bid'ah idhofiyah. Lantaran bid'ah idhofiyah kaitannya dengan dalil, walaupun keliru dalam pelaksanaan. Sehingga ya di dalam dalam kitab Al-Bidah wal Mukhtalafat, di dalam kitab Al-Bidah wal Mukhtalafatul Hajj disebutkan bahwa pembagian bid'ah dilihat dari berdasarkan kategori kondisi keagamaan pelakunya. Maka bid'ah terdiri dari 2. Pertama adalah bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassirah. Dan sebagian ulama membagi lagi bid'ah itu ada 2. Pertama adalah bid'ah mukaffirah, sebuah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Ya, ukur contoh, lakukan tawaf di kuburan, kan tawaf harus di Ka'bah. Ada yang tawaf di kuburan. Ini jelaskan bisa terjerumus pada kuburan. Tapi ada bid'ah mufassiqah, bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari ajaran agama, tapi dia berbuat fasik saja. Dan keharamannya sangat keras. Di antara sesuatu yang bisa terjadi sarana kesyirikan. Ini contoh kaitan dengan bid'ah mufassiqah. Kemudian ada sebagian lagi yang membagi bid'ah itu adalah bid'ah ini ada yang membagi ada bid'ah kubra, ada bid'ah. Tapi kaum muslimin rahimanahumullah, yang perlu disampaikan di sini adalah sebenarnya gini. Ada yang paling penting bid'ah itu apa? Ini yang paling penting di sini adalah apa bid'ah itu ada yang disebut dolalah, adalah sesat. Ini jelas. Tetapi ada amalan-amalan ibadah yang memang adalah bid'ah al-mukhtalaf fiha. Ini mungkin harus toleransi dalam bab ini. Jadi jelas gini, bid'ah itu sangat jelas, sepakat. Sunnah itu jelas sunnah. Tetapi ada amalan yang memang para ulama masih debatable. Apakah ini sunnah atau tidak? Ada sebagian mengatakan ini sunnah, sebagian mengatakan bid'ah. Contohnya, kunut subuh. Sebagian ulama mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan. Nah, ini kan kaitan dengan bab ini
ini sangat banyak, yaitu jenis al-bid'ah al-mukhtalafiyah. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, dan mengatakan amalan yang anggap bid'ah oleh sekelompok ulama dengan hujah mereka, namun dianggap boleh bahkan oleh ulama lain dengan hujah mereka pula. Walhasil bagian ini sebagian sebagaimana jenis khilafiyah istihadiyah para ulama. Tentu ini adalah dalam bab inilah kita harus bertoleransi. Jelas kalau kullu bid'atin dhalalah kita. Tetapi kadang ada amalan-amalan menurut sebagian ulama bid'ah, tapi menurut yang lain itu bukan perkara bid'ah. Tentu dalam bab ini kita harus bertoleransi. Contoh adalah membaca taswid kata sayyidina ketika kita sholat. Allahumma sholli ala sayyidina atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan memang ada perbedaan para ulama. Contoh lagi adalah berzikir dengan tasbih. Kan kita diperbanyak suruh berzikir. Tapi berzikir menggunakan tasbih. Ya baik itu tasbih yang manual zaman dulu ataupun yang digital. Ini kan contoh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian kan mengatakan boleh. Ini kalau kita bicara tentang dan tentu ini adalah kaitan dengan bab ini sangat banyak al-bid'ah al-mukhtalafiyah, ya bid'ah yang memang para ulama berbeda pendapat dengan bab. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya dari kajian kita di pagi hari ini adalah bahwa memang bid'ah itu adalah suatu hal yang sangat bahaya dalam jelas. Tapi ini adalah tentu dalam bid'ah al-muttafaq alaih, dalam hal-hal yang memang sudah disepakati. Tetapi ketika ada hal-hal yang memang masih debatable para ulama, tentunya adalah harus saling bertoleransi kaitan dengan bab. Hingga dari hadis yang barusan disampaikan, secara umum hadis ini merupakan larangan untuk mengadakan hal-hal baru, muhdatsatil umur dalam agama. Bukan hanya tertolak amalan tersebut, tetapi juga mendatangkan dosa bagi pelakunya dan diancam dengan neraka sebagaimana terhadap sahih. Ya. Sebab melakukan bid'ah merupakan godaan dan penistaan terhadap agama yang sangat dilarang. Bahkan bisa membawa pelakunya pada dosa besar. Bahkan bisa jadi terjerumus kepada kekafiran. Pada hadis ini juga terdapat kaidah sangat berharga dalam kehidupan ibadahan kaum muslim, khususnya dalam ibadah mahdhah, bahwa al-asl ibadah tutlan hatta yaqumu dalilun alal amri. Dasar dari sebuah muamalah tidak ada sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah beribadah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah haknya atas hamba. Ini adalah kaitan dengan berarti. Mungkin saran saya ada beberapa buku yang cukup bagus membahas tentang ini. Ada satu buku yang Abdul Ilah bin Husain Al-Arfai. Beliau punya buku ya, Mafhumul Bidah. Ya. Beliau punya buku Mafhumul Al-Bidah wa Atharu fil Fatwa. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia disebutkan konsep bid'ah dan toleransi fikih. Ini buku yang cukup bagus menurut saya, adalah kaitan dengan supaya kita tidak gampang membid'ahkan sesuatu dan kita pun berhati-hati kaitan dengan perbuatan bid'ah. Baik, itu saja mungkin yang disampaikan kaitan dengan hadis nomor 5. Memang hadisnya cukup pendek, tapi hadis ini adalah sangat penting semuanya, bahkan terpokok dalam ajaran Islam. Di samping innamal a'malu binniyat, supaya ibadah kita selalu ikhlas. Sedangkan hadis kelima ini adalah kaitannya dengan bagaimana ibadah ini diterima oleh Allah sesuai dengan Allah dan Rasulnya kaitan dengan. Tapi sekali itu saja Pak Ilham yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan. Ya, Ustaz. Ini tadi ada gangguan koneksi nih. Ya. Baik. Sahabat cendekia muda, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, satu pertanyaan mungkin. Mangga, kalau tidak ada, kita akan tutup saja langsung. Insya Allah nanti pertemuan yang akan bahas hadis ke-6, insya Allah hadis ke-6 ya saja. Ya. Baik, ini cukup saja, tidak ada. Kan pembahasan yang sekarang kan nanti tentang halal, haram dan syubhat. Itu tentang itu. Siap. Baik, jazakallah Ustaz. Kayaknya tidak ada yang bertanya. Kalau begitu kita tutup saja ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat cendekia muda, terima kasih sudah
sama-sama di pagi hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan doa qiyamatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.